Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenia Seta Hidayat dengan NIM 050401849, Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat sebuah praktik untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Langsung saja kita simak video di bagian praktiknya. Nah teman-teman, sekarang aku buka CMD dulu ya. Kalian bisa klik nanti di Windows, kalian tinggal cari aja CMD, nanti biasanya muncul, kalian tinggal buka aja. Nah ini tampilannya sudah terbuka ya teman-teman, sudah terlihat, kita layar penuhkan. Nah kalau misalnya sudah seperti ini, yang pertama aku ketik dulu CD untuk melihat posisi folder yang lagi aktif di CMD. Nah kelihatan kan, aku lagi ada di folder user laptop aku. Selanjutnya kita ketik CLS, yang mana ketika ini layarnya langsung bersih. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah ini sudah masuk ke perintah kedua ya teman-teman, dari CLS. Yang pertama CD, yang kedua CLS. Nah yang ketiga ini ada CLS/ tanda tanya, yang mana ini buat lihat keterangan fungsi perintah CLS. Muncul nih penjelasan singkatnya. Terus kita masuk yang keempat, ada dir/ tanda tanya. Nah, buat apa nih? Buat lihat daftar pilihan perintah dari dir. Tampilannya ini nunjukin cara-cara buat menampilkan isi folder. Bisa teman-teman lihat di sini. Kalau misalnya sudah teman-teman lihat, kita bisa klik enter aja ya. Teman-teman, ini kita enter saja, terus kita masuk ke yang kelima. Kita masukkan atau kita ketik ipconfig, yang mana ini buat lihat informasi jaringan di laptop aku. Di sini kelihatan alamat IP-nya dan gateway-nya. Terus kita lanjutkan, masuk ke ipconfig/all di belakang ya. Nah, muncul detail kayak MAC address, DNS, sama DHCP. Kalau misalnya udah, nih kita tinggal masukin lagi ke perintah ketujuh, yang mana itu ipconfig/ tanda tanya. Ini nunjukin semua opsi bantuan ipconfig. Kita juga bisa lihat daftar perintah tambahan yang bisa kita pakai. Nih, banyak ya teman-teman, ini udah pada muncul. Nah, kalau misalnya sudah, kita masuk ke perintah 8, yaitu ipconfig/release. Ini gunanya untuk melepaskan alamat IP sementara. Terus koneksinya bakal putus dulu sebentar. Nah, kita tunggu. Nah, sudah ya teman-teman, ini sudah muncul kembali. Terus kita masuk ke perintah 9, yang mana kita ketik ipconfig/renew. Ini untuk apa? Untuk minta IP baru dari jaringan, yang mana setelah itu koneksinya bisa balik lagi nih teman-teman. Nah, sudah muncul nih teman-teman ya. Itu sudah masuk perintah ke 9. Sekarang kita masuk ke perintah 10, yang mana ini ipconfig/display DNS. Untuk apa? Untuk melihat change DNS, yang mana isinya daftar situs yang pernah dibuka. Nah, ini tinggal kita tunggu. Nah, muncul nih teman-teman. Ini situs atau misalnya change yang pernah kita buka. Nah, banyak ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah kita lihat, kita dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, kita bisa masuk nih ke perintah 11, yang mana ini ipconfig/DNS. Ini untuk apa? Untuk bersihin change DNS. Kalau misalnya berhasil, nanti muncul tulisan successfully. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, kalau misalnya ini sudah berhasil karena ada keterangan successfully. Nah, kalau misalnya aman nih, sudah berhasil, kita masuk lagi ke perintah 12, yang mana
ini ipconfig/register DNS. Untuk apa? Untuk buat daftar ulang DNS laptop atau komputer. Biasanya ini dipakai kalau ada error DNS, teman-teman. Nah, aman ya teman-teman. Kita masuk aja langsung ke perintah 13, yaitu ping google.com. Nah, kenapa aku pakai google.com? Karena aku ingin tes nih koneksi internet pakai ping dengan google.com. Kalau misalnya muncul tulisan reply from, otomatis internet aku lancar, teman-teman. Kita tunggu. Nah, sudah ada ya teman-teman, sudah ada keterangannya yang mana ini internet aku lancar. Nah, itu sudah masuk ke perintah 13 ya teman-teman dari 20. Sekarang kita persiapan untuk masuk ke perintah 14 yang mana ini adalah netstat. Gunanya buat lihat koneksi yang aktif di jaringan, teman-teman. Tampilannya ini nunjukin port dan alamat tujuan yang lagi dipakai. Nah, bisa teman-teman lihat dari tampilan ya. Nah, sambil menunggu karena ini memang sedikit lama, aku percepat saja ya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kita masuk aja ke perintah 15 yang mana ini adalah tracergoogle.com. Nah, untuk apa nih teman-teman? Untuk melacak jalur data ke server Google. Yang mana setiap baris ini menunjukkan rute yang dilewati paket jaringan aku atau yang sudah terlewati. Nah, kita bisa lihat ya. Ini videonya aku percepat ya karena memang memakan waktu yang cukup lama menunggu ya teman-teman. Nah, ini ada kemungkinan 1 menit atau 2 menit. Nah teman-teman, ini udah ada keterangan komplit. Sekarang kita masuk saja ke perintah 16 yang mana di perintah 16 ini nanti aku ketik dengan ping.google.com. Nah, ini gabungan dari ping sama tracer. Nah, hasilnya ini nunjukin statistik waktu dan kehilangan paket di setiap jalur. Nah teman-teman, ini sudah selesai. Kita masuk ke perintah 17 ya. Di sini sudah ada keterangan komplit soalnya. Kita masuk ke 17 yang mana ini perintah untuk nslookup. Nah, nslookup google.com. Perintah ini untuk apa? Untuk melihat alamat IP dari domain Google. Hasilnya akan langsung muncul dari IP address-nya. Nah, ini sudah ada keterangan selesai atau misalnya sudah teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa masukin perintah lagi yang mana ini ke-18. Kita akan masukin perintah untuk nets/tanda tanya. Ini untuk apa? Untuk melihat konfigurasi jaringan yang bisa diatur. Ada pilihan untuk Wi-Fi, interface, dan firewall juga. Nah, ini prosesnya cepat ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke perintah 19 yang mana ini route/tanda tanya untuk melihat cara ngatur tabel routing. Yang mana isinya ini nunjukin opsi buat nambah atau hapus rute jaringan. Nah, sudah ada ya teman-teman. Kita masuk ke perintah terakhir yaitu perintah net/tanda tanya. Nah, di perintah terakhir ini kita bisa membuat atau melihat daftar perintah administrasi jaringan yang mana ada perintah kayak net user, net share, sama net time. Nah, sudah teman-teman, di sini semua perintah yang diharuskan dalam tugas ini sudah terlaksana dari perintah pertama sampai perintah ke-20. Ini aku
swipe dan scroll terus. Nah, bahwasannya ini sudah selesai ya teman-teman, sampai dimulai dari CD sampai terakhir itu dari nap. Nah, ini aku lihat-lihat lagi, aku cek-cek lagi. Oke. Itulah tadi beberapa tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang bermanfaat dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.